Seorang pria diikat di meja makan. Satu gadis muda datang dan lepas celananya. Letakkan kantong air di tubuh bagian bawah. Pastikan pria itu tidak terlalu terluka. Dalam operasi yang akan datang. Nama pria itu Jeff. Dia tidak ingat berapa banyak gadis yang telah dia perkosa. Hari itu dia lagi cari korban di internet. Dengan sangat cepat dia targetkan seorang gadis bernama Hailey. Percakapan ini lebih mudah dari sebelumnya. Tidak lama kemudian keduanya buat janji untuk ketemu di sebuah toko kue. Hanya saja lihat sekali. Jeff tertarik pada Hailey muda di depannya. Ini bagus. Keren banget, mau coba? Tentu saja. Ketika dua orang berbicara lebih banyak, Jeff mulai bilang bahwa rumahnya memiliki hal-hal yang tertarik. Ingin undang Hailey ke rumahnya untuk melihat. Yang buatnya jadi kaget. Hailey sangat mudah tertipu. Dia langsung setuju untuk datang ke rumahnya sebagai tamu. Sangat senang dia berlutut dan cium Hailey. Tidak lama kemudian Jeff mengemudi dan ngantar Hailey pulang. Dia berencana seperti dulunya. Saat Hailey tidak fokus, kasih dia segelas air anestesi. Tapi Hailey terus terang bilang bahwa dia benci air minum. Lalu dia berlari ke dapur sendirian untuk memeras jus jeruk. Dan setelah selesai, dia bahkan kasih Jeff minuman. Setelah minum jus jeruk, Hailey mulai berkeliling rumah Jeff. Dinding penuh dengan gambar model. Dan Hailey bahkan sadarinya. Dalam satu gambar adalah model yang terkenal bernama Janelle. Hailey ngobrol dengan Jeff. Cukup ambil gambarnya untuk dilihat. Tepat setelah itu, Hailey kebetulan lihat nomor di belakang gambar. Jeff lihat itu dan langsung panik. Dia buru-buru minta Hailey untuk gantung kembali gambar itu. Ternyata Janelle adalah cinta pertama Jeff. Nomor di belakang gambar adalah hari mereka definisikan hubungan. Baru kemudian mereka putus. Janelle temukan fotografer yang lebih baik. Tapi setelah bertahun-tahun, Jeff masih rindunya. Setelah bilang itu, dia tawarkan untuk foto Hailey sebagai kenang-kenangan. Hailey dengan senang hati setuju. Tanpa diduga, saat dia memainkan musik yang mengasyikkan, berdiri di sofa sambil berpose, Jeff rasa dirinya jadi pusing. Lalu dia jatuh. Saat Jeff bangun, dia dapati dirinya terikat di kursi. Hailey tatapnya dengan ekspresi khawatir. Jeff masih belum sadari keseriusan situasi ini. Dia lagi pikir bahwa ini hanya permainan yang baru dipelajari Hailey. Mengapa aku diikat? Permainan apa yang sedang kita main? Jeff, waktu bermain sudah berakhir, waktunya bangun. Saat ini Jeff baru tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Hailey. Dia sengaja dekati Jeff hanya untuk balaskan dendam sahabatnya yang telah mati. Sahabat Hailey adalah orang yang bunuh diri setelah disiksa secara mental dan fisik oleh Jeff. Akhirnya bunuh diri. Jeff awalnya sangkal bahwa dia bukan seorang cabul. Dia ingin berteriak biar minta tolong. Tapi Hailey buangkan sebungkus bubuk pemutih ke dalam mulutnya. Hailey merencanakan balas dendam ini. Sangat teliti. Dia memilih saat tetangga Jeff sudah keluar. Jadi meskipun dia berteriak, juga tidak ada yang datang untuk bantu juga. Untuk buat Jeff ingat tindakannya yang tidak manusiawi, Hailey mulai cari foto telanjang anak di bawah umur yang diambil Jeff. Dengan sangat cepat dia temukan brankas Jeff di tempat rahasia. Hailey tahu dia tidak akan berikan kata sandinya secara sukarela. Coba setiap angka sangat melelahkan. Tiba-tiba Hailey mendapat ide. Dia ingat nomor di belakang foto Janelle. Buru-buru masukkan kata sandinya. Berhasil buka brankas. Jelas sekali Jeff masih adalah hewan yang emosional. Tapi saat Hailey keluarkan foto sahabatnya, bersiap hadapi Jeff, tapi tanpa diduga, Jeff bungkuk dengan marah.
dan tendang Hailey ke tanah. Dia menyeret kursi ke ruangan lain. Dapatkan pistol biar pertahanan diri. Tapi saat dia kembali ke ruang tamu, Hailey sudah pergi. Jeff belum dapatkan kembali ketenangannya. Hailey tiba-tiba muncul dari belakang. Tutupi wajahnya dengan bungkus makanan. Meskipun Jeff berusaha lawan, tapi Hailey berusaha yang terbaik. Jeff akhirnya pingsan karena tidak bisa bernapas. Kali ini Hailey putuskan untuk ikatnya ke meja makan. Selanjutnya dia melepas celananya dan letakkan kantong es di tubuh bagian bawahnya. Begitu saja baru bisa jaga Jeff selama operasi. Akan terlalu menyakitkan. Hailey jelaskan bagaimana dia belajar sendiri. Belajar cara potong dan jahit dalam operasi. Satu sisi buka komputer Jeff. Siap untuk ungkapkan kebenaran tentang Jeff. Untuk idolanya Janelle, Hailey bermaksud hancurkan Jeff. Baik secara psikologis maupun fisiologis. Lihat Hailey kenakan gaun bedah memegang pisau. Serius terhadap tubuhnya. Jeff benar-benar panik sekarang. Dia terus-menerus mohon dan ancam. Bersumpah akan jadi orang baik. Tapi ancaman terhadap Hailey tidak berhasil. Dia juga tidak percaya satupun kebohongan Jeff. Lihat Hailey telah menuangkan vodka untuk lakukan desinfeksi alkohol sebelum operasi. Tubuh Jeff keren. Tidak bisa kontrol emosi. Jeff berteriak seperti gila. Bilang bahwa Hailey adalah seorang psikopat. Tetapi disemprot dengan disinfektan oleh Hailey dalam mulutnya. Sial, jangan sentuh aku, biarkan aku pergi. Minta tolong sih. Jeff benar-benar hancur sekarang. Bagaimanapun dia berteriak. Hailey juga tidak peduli. Tunggu sampai Jeff benar-benar lelah. Hailey memulai operasi pengangkatan. Padahal ini pertama kalinya dia lakukan operasi. Tapi dia sangat terampil. Dengan sangat cepat dia potong bagian bawah tubuh Jeff. Tidak ngerti mengapa harus pelajari cara berkemah, jual kue, dan sejenisnya. Menurut pendapat aku, ini keterampilan yang sangat berguna. Aku rasa sangat senang. Hailey keluarkan 2 buah testis berdarah. Masukkan ke dalam gelas kimia. Jeff benar-benar ingin mati sekarang. Walaupun begitu, Hailey masih tidak lupa menyerang Jeff. Dia berencana mengeluarkan itu untuk diberikan kepada hewan liar. Tapi kalau lakukan begitu, Jeff kembali berkontribusi untuk lindungi alam. Sehingga pada akhirnya Hailey memilih gunakan penghancur sampah untuk tanganinya. Mendengar suara gerindra, F merasa sangat putus asa. Tapi Hailey tidak hanya ingin bunuh orang tapi juga hukuman psikologis. Jadi dia berpura-pura berikan segelas air kepada Jeff dengan lembut. Perlahan mengalir ke mulutnya. Tidak bisa mandi di pemandian umum, tapi suatu saat harus jalani pemeriksaan fisik, dokter akan ketahuinya, jangan khawatir. Kamu tidak akan beritahu teman yang bermain golf dengan kamu, dan mereka juga tidak akan beritahu teman mereka. Tetapi setelah beberapa tahun kamu tidak dapat sembunyikannya lagi. Apakah model kamu tahu? Apakah Janelle tahu? Selesai ucapkan kata-kata ini, Hailey sangat senang dan mandi. Dia bilang dia tidak akan bunuh Jeff. Hanya ingin hidup Jeff lebih buruk daripada kematian di masa depan. Sampai Hailey pergi, Jeff tahu bahwa dia tidak sabar untuk mati. Jadi dia mengertakkan gigi dan gunakan seluruh kekuatannya. Tarik tangan dari tali. Lalu dia lepaskan ikatan tali tangan satunya. Hal pertama yang dilakukan Jeff setelah bebaskan dirinya, itu untuk memeriksa apakah buah testisnya aman atau tidak. Dia dengan hati-hati keluarkan penjepit untuk hentikan pendarahan. Ketika sadar itu baik-baik saja, Jeff menghela napas lega. Ternyata Hailey berakting. Tepat setelah itu, Jeff datang ke ruang tamu. Ingin menelepon biar laporkan polisi. Tapi pikir-pikir, dia tidak ingin maafkan Hailey dengan mudah. Jadi dia matikan teleponnya. Ambil pisau bedah dan menyerbu ke kamar mandi.
Tapi ketika dia buka tirai kamar mandi, dia ketahuinya. Hailey tidak pernah mandi di bak mandi. Ternyata dia ditipu sekali lagi. Hailey bersembunyi di balik pintu segera bergegas keluar. Dia ambil pistol setrum dan arahkannya ke Jeff. Menodongkan pistol setrum ke arahnya. Jeff tidak pintar. Sekali lagi kehilangan kemampuan untuk lawan. Ketika ditentukan bahwa Jeff akan pingsan untuk waktu yang singkat, Hailey memulai aksi selanjutnya. Pertama dia bersihkan seluruh ruangan. Menghapus semua jejak yang terkaitnya. Lalu dia menyamar sebagai polisi. Menelepon Janelle. Saya Kapten Tim Hailey dari Departemen Kepolisian Los Angeles. Tahukah Anda seorang fotografer bernama Jeff? Yes, Terjadi kecelakaan di sini, bisakah Anda membantu kami? Setelah semuanya siap, Hailey tarik Jeff dan gantungnya di tengah ruang tamu. Tapi pada saat ini, ada yang ketuk pintu. Hailey dengan cepat bungkam Jeff. Saat buka pintu ternyata seorang tetangga kembali. Dia bawa kue itu ke Jeff. Hailey dengan cepat dapat ide. Dia berpura-pura jadi putri Jeff. Datang ke sini untuk rawat Jeff yang sakit. Baru saja selesai. Hailey tahu dia tidak bisa tinggal lama di sini. Dia dengan cepat laksanakan rencananya. Dia ingin Jeff pilih. Ingin pura-pura bunuh diri sekarang. Atau seperti yang dikatakan Hailey di media sosial. Akui berhubungan seks dengan anak di bawah umur dan bunuh orang, tapi Hailey tidak menduganya. Meskipun telah begini, Jeff masih berniat lawannya sampai akhir. Dia lawan yang terbaik. Gunakan kaki untuk meremas kepala Hailey. Meskipun Hailey akhirnya keluar, tapi Jeff mampu lepaskan ikatan lehernya. Situasinya telah berubah total sekarang. Jeff ambil pisau di atas meja untuk potong talinya. Lalu mulai mengejar Hailey. Tapi itu semua masih dalam rencana Hailey. Kamu seperti dia, ingin buat pria gila. all just fucking like her. You wanna drive him that fucking crazy? Then go your fucking way. Then go your. Sengaja memancing Jeff untuk naik ke atap. Lalu dia ambil pistolnya. Peringatan Jeff. Sampai sekarang, Jeff baru ketahui rencana nyata Hailey. Hailey bertanya pada Jeff. Sekarang gantung tali di leher dan bunuh diri. Lalu dia akan hapus bukti pidana dari Jeff. Jika tidak, saat Janelle datang, dia akan lepaskan pakaian dan bergegas ke pelukannya. Pada waktu itu citra buruk Jeff akan terungkap sepenuhnya. Siapa kamu pada akhirnya? Aku orang yang kamu temui, sentuh, sakiti, hancurkan, bunuh. Alabas's girl. Maybe not the daughter of a med school. Saat ini, mobil Janelle berhenti di lantai bawah. Tidak banyak waktu tersisa untuk Jeff. Terakhir dibandingkan dengan kematian. Dia tidak ingin sang dewi ketahui sifat aslinya. Hailey berada di sisinya terus-menerus bujuknya. Setelah melalui perjuangan ideologis yang pahit, Jeff akhirnya putuskan untuk bilang yang sebenarnya kepada Hailey. Ternyata pada hari sahabatnya meninggal, juga ada satu pria lain. Jeff hanya bertanggung jawab untuk potretnya saja. Tidak paksa sahabat Hailey untuk bunuh diri. Tapi, Hailey nyebut nama pria itu. Kamu tahu apa yang menarik, Jeff? Sebelum dia bunuh diri dia bilang kamu yang baru pembunuhnya. Kata-kata Hailey benar-benar kalahkan Jeff. Dia dekati tali itu. Lalu Hailey letakkannya di lehernya. Setelah Hailey pastikan dia mengurus semuanya, Jeff berbalik dan lompat ke bawah. Atau tidak?